wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidah, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Nurul Islam KPR 1 Perawang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar dengan gelarnya, yang tak bergelar dengan namanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini mendapat ridha ilahi, diterima sebagai tanda syukur kita, diberinya kita nikmat yang besar, dan kita gunakan pula untuk mendapatkan pahala yang mudah-mudahan besar untuk menghadapi hari yang sangat besar, yaitu padang mahsyar. Semoga timbangan kebaikan kita diberatkan dan timbangan dosa kita diringankan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang menunjukkan jalan ini, yang membentangkan ajaran ini. Ditinggalkannya kita dalam keadaan serba sempurna, serba cukup. Ajarannya jelas terang benderang, bahkan malamnya saja seperti siang. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan untuk istiqamah, merasa sudah cukup dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena disitulah kesempurnaan, seperti yang akan kita dengarkan dari pelajaran sirah ini. Tidaklah Nabi diwafatkan kecuali agama Islam sudah lengkap dan sempurna. Akidahnya, ibadahnya, muamalah, bahkan adab dan akhlaknya. Semoga kita dimudahkan mengikuti dan menegakkannya. Amin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh itu marilah banyak-banyak kita mengucapkan selawat dan salam kepadanya, kepada ahli bait, para istri, anak-anak, cucu, cicit dan zuriat keturunannya, dan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar yang dulu bersusah payah meneteskan air mata, bahkan menumpahkan darah demi memperjuangkan agama ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah, sudah bunyi alarm. Baru mukaddimah. 30 menit lagi. Wih, ini bagus ini, Masya Allah. Insya Allah tidak sampai 30 menit. Belum selesai. Belum selesai. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Sesampai di Madinah kemarin, Nabi mulai berbenah dan memperhatikan perkembangan dan mengadakan pengembangan dan pertumbuhan, menganjurkan untuk menambah jumlah populasi umat Islam, ya, untuk menambah anak dan keturunan, karena di situ tersimpan kebahagiaan, kekuatan dan pahala kebaikan.
Orang yang paling banyak anak keturunannya paling membanggakan Nabi pada hari kiamat nanti. Orang yang paling banyak keturunannya paling banyak pula dia menanggung berat mendidik mereka. Ya, segala tanggungan semakin berat pula timbangan pahalanya. Orang yang paling banyak keturunannya paling banyak pula mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya yang saleh dan salihah. Dan semakin terbuka pula baginya untuk bekerja lebih keras lagi dan mendidik lebih teliti dan telaten lagi, lebih sabar dan lebih tabah, tegar dan kokoh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka orang-orang besar dulu rata-rata lahir dari keluarga besar. KB juga keluarga besar. Ramai anaknya, ramai juga istrinya. Iya, yang namanya raja-raja rata-rata ramai anaknya, ramai istrinya. Nah, kalau kita kan tidak terbalik, kita tidak jadi raja, ratu yang banyak. Makanya terbatas anak-anak dan istri-istrinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi menghasung umatnya untuk berketurunan. Karena di situ ada kekuatan, ada kebanggaan, ada pahala, ada kebaikan yang luar biasa. Rugi kalau sedikit. Yang kedua, Nabi juga menumbuhkan rasa percaya diri kepada para sahabat. Khususnya mereka yang sebelumnya kan tidak diperhitungkan di dunia internasional. Orang tidak perhitungkan orang-orang Arab, ngapain orang Badui, ngapain? Orang-orang kampung, orang pedusunan. Yang disebut dengan istilah sekarang nomaden, tidak bertamadun, tidak berperadaban. Nah, sekarang mereka harus mengambil peran, bukan peran biasa, bukan figuran, tapi peran utama. Maka Nabi SAW melakukan banyak perubahan untuk menciptakan rasa percaya diri pada para sahabat kaum muslimin. Maka kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di masa jahiliyah itu harus ditinggalkan, dirubah dengan adat-adat dan kebiasaan yang baik. Kebiasaan mengekor kepada umat-umat lain walaupun dalam kesesatan, sekarang tidak. Kita harus punya izzah dengan apa yang kita miliki, yaitu berjalan di atas jalan yang benar, di atas kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan diajarkan oleh Nabi yang mendapatkan ilmu dari yang Maha Mengetahui. Maka tidak sedikit nama-nama yang tidak baik. Orang bilang apalah artinya sebuah nama, tapi bagi kaum muslimin nama itu adalah doa. Masih ingat cerita yang kita sampaikan semalam? Ya, orang tuanya kasih nama dia Ju'ail atau dikasih namanya Ju'al. Ya, Ju'al itu bukan nama yang baik. Maka Nabi SAW merubah dengan nama yang baik. Ada yang namanya Hazan, pokoknya selalu mempersulit urusan. Nabi ganti namanya dengan Sahlun, yang suka mempermudah urusan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di sini kemarin. Nah, bahkan Nabi SAW disuruh Allah SWT untuk memberitahukan kepada kita umatnya waktu itu, andainya kita hidup waktu itu, ya, alangkah susahnya. Ya, tidak tahu kalau kita masuk beriman, alangkah bahagianya. Tapi kalau kita hari itu termasuk yang menghalangi dan ikut mempersekusi Nabi, alangkah celakanya. Alhamdulillah hari ini
diberikan Allah sinar cahaya hidayah Nabi alaihi salatu wassalam. Kan tidak masuk yang menghenti-hentikan kajian sekarang kan? Masuk. Nah, kalau masuk alangkah alangkah celakanya kita kalau termasuk yang suka menghentikan kajian-kajian keislaman. Karena ini sebenarnya tradisi jahiliyah yang suka mempersekusi dakwah sejak zaman Nabi Nuh lagi sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Islam tidak, hujjah dijawab dengan hujjah, bahkan fitnah dijawab dengan hadiah. Awak difitnahnya dikirim hadiah, awak dimarahinya, dihina, direndahkannya, berikan senyuman dan kemaafan. Ya saya, itulah kita. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat maknawiyat, memberi semangat kaum muslimin menjadi umat yang terbaik. Nabi proklamirkan, bacakan Al-Quran yang Allah turunkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia. Allah, kalau sudah disebutkan kita jemaah terbaik, gimana? Semangat enggak? Hah? Semangat jemaah terbaik di Perawang misalnya. Semangat kita. Apa semangatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan mengajak orang pada kebaikan karena kita terbaik. Kita ajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah kemungkaran. Itu ciri khasnya. Makanya umat yang terbaik itu bukanlah yang mendiamkan kesalahan, bukanlah yang membiarkan kemungkaran, bukanlah membiarkan kesesatan. Tapi umat terbaik, ada yang menyimpang, kita tarik, kita bawa. Ada yang berbuat kemungkaran, ya kita cegah. Ada yang belum berilmu, ya kita beritahu. Ada yang memfitnah, kita ajak duduk. Ya kalau bisa, kalau enggak, berikan nasihat walaupun dari jauh. Ma'asyiral kiram dirahmati. Itulah umat terbaik. Karena umat terbaik itu diberikan keistimewaan. Keistimewaan yang mereka diberikan ilmu yang sahih, kekuatan memahami dan kekuatan mengikuti. Jadi punya dua kekuatan, kekuatan ilmu, kekuatan amal. Ini yang ditransfer oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digembleng sahabat oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk selalu dengan ilmu dan selalu dengan amal. Maka jadi umat terbaik. Kalau tidak jadi. Makanya Allah katakan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Ya, dia yang mengutus Nabi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan huda wa dinil haqq, dan din yang hak, supaya dimenangkannya dari seluruh agama yang ada. Kalau apa itu al-huda? Al-ilmu. Apa itu dinul haq? Al-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Nah, ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu yang diambil dari sumbernya yang asli, jernih. Ada ilmu yang ambil dari aliran-aliran yang sudah terkontaminasi. Saya nak tanya ya tuan-tuan, mana yang lebih jernih, air di di hulu apa di hilir? Tapi sekarang udah sama aja kayaknya, Rokan Hulu dengan hilir sama aja, keruh juga ya. Sungai Rokan Hulu dengan sungai Rokan hilir sudah sama-sama keruh gitu. Karena memang sudah di alirannya, di bantarannya. Tapi kalau pergi ke sumber airnya jernih. Ya, kenapa keruh? Karena banyak
banyak sampah-sampah akibat ulah tangan manusia juga. Ya, dulu sebelum banyak kerambah-kerambah di tepi sungai. Kalau kerambah tentu dikasih pakan ikannya dari apa namanya? Pelet. Pelet tuh bikin pusing 7 keliling. Di pelet orang katanya. Ya makanya bikin pusing kita. Jadi dikasih pelet sehingga dulu kalau masih kami di pondok tahun 90-an, 80-an itu makan di tepi sungai. Habis itu selesai makan diginikan piring ke tengah sungai, lalu diselam, dikejar sambil menyelam minum sambil menyelam minum air. Kalau sekarang jangan coba-coba sambil menyelam air. Tidak sehat lagi sekarang air sungai itu. Kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga dengan ilmu ini, semakin kehilir semakin banyak terkontaminasi. Oleh sebab itu ajakan kembali kepada sumber yang asli itu, seperti kata Imam Ibnul Qayyim, adalah sesuatu yang niscaya yang mesti kita lakukan. Karena air bersih kalau masuk di selang yang kotor, keluarnya air yang kotor. Ayat-ayat yang muhkamat masuk kepada selang-selang yang ada syubhat, lahirnya syubhat. Hadis-hadis yang sahih dan terang benderang masuk ke saluran-saluran yang terkontaminasi dengan syubhat. Hadis pun bisa membuat orang sesat. Oleh sebab itu kembali kepada sumber yang asli itu, seperti yang disarankan dan diperintahkan Nabi SAW, adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Seperti kata Ibnu Qayyim, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Orang yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, mata airnya ilmu, apa itu Al-Quran dan Sunnah, dia akan kokoh. Dan itu yang kata Nabi SAW, alaikum taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, bila kalian pegang keduanya kalian tak akan sesat setelahku. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak mencoba Al-Quran dan Sunnah tidak cukup katanya. Terus dulu bagi Allah, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat cukup, kok bagi kita tidak cukup. Kenapa? Nah, di Nabi dulu dan para sahabat, Al-Quran dan Sunnah baginya cukup tidak beragama? Cukup. Mereka selamat atau tidak selamat? Selamat. Apa bukti mereka selamat? Digelar kiai selamat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Mereka berselisih pendapat tetapi tidak saling hujat, tidak saling menyesatkan. Berarti mereka selamat. Sedangkan kita hari ini banyak sekali perseteruan, ya, banyak sekali perseteruan. Maka bila kita kembali kepada keduanya akan menghilangkan banyak permasalahan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kepercayaan diri yang diberikan oleh Nabi SAW membuat mereka percaya melangkah ke depan menjadi umat yang terbaik. Seperti nanti dalam kisah peperangan berperang dengan Persia, Aqra' ibn Habis, seorang badui pedalaman, menghadap Panglima Rustum dari Kekaisaran Persia. Dia membuat satu orang ini membuat gentar satu peleton pasukan khusus. Kopassusnya orang itu dibuatkan gentar. Ketika itu dia ditanya, apa yang buat kalian datang ke sini? Apa jawabannya? Kami diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari menghambakan diri kepada manusia kepada menghambakan diri kepada Rabb Allah yang menjadi Tuhan manusia. Karena orang Persia waktu itu memperbudak orang lain.
Ya, orang-orang yang nak menghadap Kisra, rajanya mesti merangkak di depannya, mesti rukuk dan sujud di depannya. Ini tak boleh diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami ingin merubah itu. Kalau kalian rubah sendiri, ikut itu, maka kerajaan kalian milik sendiri. Tapi kalau tidak, kalau kalian menghalangi, berarti kita harus berhadapan. Harus berhadapan. Karena Allah tidak suka, Allah tidak rela haknya diberikan pada yang lain. Taib, jadi dengan kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya jadilah bangsa Arab, dalam hal ini orang Islam, menjadi pemimpin dunia dalam waktu yang relatif singkat dan berlangsung sangat lama. Ahli kenegaraan mengatakan tidak ada negara yang terbentuk secepat Islam membentuk negara, dan tidak pula ada dinasti yang bertahan selama bertahannya dinasti dalam Islam. Apa sebab? Karena dia mempunyai prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebenaran, dan prinsip relevansi dengan setiap tempat dan zaman. Dan karena dia diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam Islam itu kita dapatkan mereka berperang, iya, tapi dengan adab. Mereka berperang, iya, tapi bukan tujuan yang menumpahkan darah. Ada menumpahkan darah, memang. Kalau tidak, kita yang ditumpahkan. Tetapi tapi mereka menjaga adab-adab. Walhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Contohnya Nabi kita nanti dalam Fathu Makkah akan kita sebutkan. Ya, orang yang dulu mencari-cari beliau untuk dihabisi, ketika beliau menang, beliau memaafkan semuanya. Izhabu fa antumut tulaqa. Jadi Islam bukan untuk balas dendam, tapi Islam adalah untuk menegakkan kalimat Allah di atas permukaan bumi ini. Makanya orang-orang non-muslim di negeri muslim itu lebih nyaman dibanding di negeri mereka sendiri di waktu itu, di saat umat Islam berkuasa. Nah, kepercayaan inilah yang membuat mereka dengan semangat mengikuti Nabi, semangat menerapkan perintah Nabi, semangat mendakwahi orang-orang yang belum dapat hidayah, dan semangat untuk bertahan dan sabar di atas kebenaran. Kemudian Nabi SAW di samping itu, jumlah yang banyak saja, tapi kalau tidak berkualitas, itu juga tidak efektif. Maka Nabi SAW tahu betul, karena yang mengajarkannya adalah yang maha mengetahui, bahwasanya yang membuat orang itu bernilai tinggi adalah dengan ilmu. Maka Nabi SAW sampai di Madinah, kalau di Mekah kan tidak kondusif. Jangankan untuk menyebar ilmu, menyebar keyakinan, akidah yang benar saja luar biasa sulitnya. Ya, banyak penentang. Dibacakan Al-Quran, mereka ngamuk. Apalagi dibacakan hadis. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, di Madinah Nabi SAW menjalankan. Bukankah ayat pertama-tama turun adalah tentang ilmu? Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat-ayat pertama-tama turun. Kenapa ilmu? Sebab orang yang tak berilmu, secerdas apapun, ini kan sudah sering kita sebutkan di mukaddimah dulu ya. Orang cerdas tak berilmu, hasilnya, saya ulang kembali, harus diulang lagi nampaknya nih. Di mukaddimah kan sering kita sebutkan, orang cerdas tapi tak berilmu, hasilnya
Jahiliyah. Saya nak buka kartu kita sekarang ya. Ya kita buka. Kita makan kita apa? Sehari-hari. Makan kita apa sehari-hari? Nasi. Mana yang lebih banyak, nasinya atau dagingnya? Hah? Nasinya lebih banyak. Nasi satu baskom. Iya. Atau satu apa? Satu piring, mana cukup? Tidak percaya nah. Nasi kita satu apa namanya? Satu termos. Wah, lebih banyak lagi. Satu mangkok. Oke, satu mangkok nasi. Terus lauknya apa? Hah? Lauknya apa? Ikan teri. Masya Allah. Dulu waktu di kampung dulu, saya masih ingat, pergi orang memucuk atau memucuk, nggak tahu ya, cari ikan di sungai masih banyak ikan dulu kan, dapat ikan masya Allah, ikan segar, ada ikan kopi, ada ikan bagau, ada ikan pitulu, ada ikan macam-macam, ikan-ikan yang mahal-mahal. Dapat bagian setelah itu dijual. Untuk beli ikan teri. Mana yang lebih sehat, makan ikan teri atau ikan segar? Mana yang lebih sehat? Ikan segar baru diambil di sungai, dimasak, dibakar, atau ikan teri yang sudah ya Allah ya Rabbi. Itulah kita. Jelas ya? Lauknya ubi, ya, cemilannya ubi, sambalnya ubi, serba ubi. Lalu kita bandingkan dengan orang Arab dulu dan sekarang, mereka makannya mana yang banyak, nasinya apa dagingnya? Dagingnya. Orang itu makan kambing seekor 5 orang. Iya Pak Haji ya? 5 orang. Beberapa malam yang lalu jemaah haji yang cerita dengan saya, makan dia di samping saya Ustaz katanya. Awak setengah dah habis, dia 5 piring itu, 5 jenis makanan, habis semua katanya. Iya, kalau inputnya banyak, outputnya juga beda saya bilang. Orang itu, ya saya kata sering bergaul dengan orang Arab. Awak makan memang sering, mereka tidak sering makan. Jadi kalau berjalan kita sering berhenti makan. Kalau mereka jarang berhenti makan. Tahan dia. Kadang 2 hari tidak makan kecuali buah saja. Awak pagi sudah buka bungkusan nasi, siang buka bungkusan nasi, sore makan nasi lagi. Nah, ya contohnya saya sama-sama masak di Madinah itu dengan kawan orang Afghanistan, Pakistan. Dia masak daging 2-3 kilo sekali masak untuk bertiga. Kemudian kentang 3 kilo pula, tomat 3 kilo pula, bawang 2,5 kilo misalnya. Masaknya 3 orang habis. Saya masak untuk 5 orang. 1 kilo daging, 1 kilo kentang, 1/2 kilo tomat, 1/4 kilo bawang. Untuk 5 orang dah habis. Tinggal untuk malam nanti. Nampak tuh bedanya? Hasilnya terlihat nanti pas ngangkat barang berat. Kalau kami pindah kamar kan bawa juga pindah barang-barang lemarinya kan. Lemari besi itu kalau mereka orang Afgan tuh ngangkatnya sendiri, tidak berhenti. Kalau kita orang Indonesia ngangkatnya 5 orang 5 kali pula berhenti. Wajar saja. Jadi kembali ke yang tadi masalah. Nah, mana yang lebih cerdas menurut tuan-tuan? Ini ilmu kesehatan, ini ilmu gizi. Orang yang makanannya full protein dengan orang yang makanannya full karbohidrat. Nah,
Tahulah sendiri tuh. Yang makan kambing seekor 5 orang dari yang makan kambing 5 ekor 5 RT. Mana yang lebih? Jadi sisi cerdas, orang-orang jahiliyah dulu cerdas-cerdas. Yang namanya kecerdasan itu fitrah manusia. Tapi ilmu, kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Maka orang cerdas tak berilmu, lupa lagi. Belum sampai ya. Saya ulang lagi nampaknya. Orang cerdas tak berilmu hasilnya jahiliyah. Makanya orang-orang itu bukan masalah cerdas tidak cerdas, tapi masalah tidak berilmu. Mereka tidak terbiasa dengan ilmu. Ilmu apapun, khususnya ilmu agama. Akhirnya mereka melahirkan keyakinan jahiliyah. Sebab berdasarkan pikiran dan perasaan. Seperti yang diceritakan oleh Abu Raja Al-Utaridi, kami bila melihat ada batu yang bagus, lalu kami jadikan dia sembahan. Nampak lagi batu yang lebih bagus, ini dibuang diganti dengan batu yang lain lagi. Itu di masa jahiliyah. Nah, kita hari ini juga kayaknya ada juga yang macam gitu, enggak? Dulu ada batu Ponari, masih ingat? Batu Ponari, masih ingat? Yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya dia sendiri jatuh sakit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu pernah di masa-masa saya masih SMP atau SD dulu, ada orang kita pergi mandi ke suatu tempat daerah apa sana. Masih ingat? Daerah Bangko ya. Bergelimang orang mandi situ semuanya. Katanya siapa yang mandi situ hilang gatalnya. Alhamdulillah rata-rata pulang tambah gatal. Gimana tidak? Orang sebanyak itu berkubang di situ. Yang dengan segala awalnya satu penyakit kulit yang kita derita. Setelah sampai situ berakumulasi itu penyakit itu. Karena apa? Karena hanya modalnya perasaan dan pikiran. Makanya agama akan rusak juga bila kita meninggalkan ilmu, mengikut perasaan dan pikiran. Sekarang kalau orang lebih cenderung beragama itu menurut pikiran dan perasaan. Rasanya nggak apa-apa. Ini menurut pikiran saya dan sebagainya. Akhirnya mereka waktu itu tidak terbiasa dengan ilmu. Maka turunlah ayat yang mengajak mereka untuk berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan apresiasi kepada ilmu, memberikan dorongan kepada sahabat untuk senantiasa belajar ilmu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengembangkan ini, menumbuhkan semangat sahabat untuk menuntut ilmu. Turunlah ayat-ayat tentang keutamaan orang yang berilmu, ya, seperti firman Allah SWT, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat tingginya. Qul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Belum lagi hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menghasung, memotivasi para sahabat untuk belajar ilmu, sehingga mereka rata-rata atau banyak sekali lahir ulama-ulama. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian hidup sekarang ini di zaman banyak ulamanya, sedikit khutabahnya, sedikit penceramahnya. Akan datang bagi kalian zaman yakthuru fihi al-khutaba wa yaqillu fihi al-ulama. Ada masa nanti itu
ulamanya sedikit, penceramanya ramai. Akhirnya rujukan orang bukan ulama lagi, tapi para penceramah. Ukuran penceramah pada umumnya pikiran dan perasaan. Kalau rasanya, pikirnya bagus, maka katakannya bagus. Kalau dipikir dan dirasanya tidak bagus, dia katakan tidak bagus. Karena penceramah tidak setakut orang-orang berilmu kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka Nabi hidupkan semangat menuntut ilmu, dan Nabi angkat orang-orang yang menuntut ilmu, dan seterusnya, sehingga semangat ini yang tumbuh turun-temurun kepada para sahabat, sampai ketika Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang amir Makkah waktu itu ketika dia pergi, lalu siapa yang kau tinggalkan menjadi apa istilahnya kuasa ya, kuasa gubernur waktu itu. Dia bilang, saya tinggalkan Ibnu Abi Abzah. Oh, apa kelebihannya? Kelebihannya hafizul Quran dan hafal sunnah Nabi SAW. Maka dikatanya itu dah sebaik-baik yang kau jadikan sebagai penjalan kuasa gubernur. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dihidupkan Nabi di awal-awal dia sampai ke Madinah, di samping yang lain-lain. Mudah-mudahan semangat itu kembali kepada kita, menghidupkan ilmu, sehingga dengan demikian ilmu mendapatkan supremasinya, mendapat kedudukan yang layak, sehingga orang-orang yang berilmu pun dihargai, ilmu itu dinilai tinggi, sehingga akhirnya orang semangat untuk ilmu. Dan bila ilmu sudah dominan, maka hilanglah kejahilan, dan akhirnya beragama terang benderang, jelas, dan semuanya ada dalil dan ada kebenaran di dalamnya. Terima kasih. Kita mungkin sambung sedikit selepas Isya, atau cukup saja begini? Tidak ada jawaban. Berarti terserah nanti. Subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Hingga lahirlah agama yang dikenal dengan agama jahiliyah. Keyakinan hanya berdasarkan perasaan atau dugaan, sehingga mereka percaya dengan hal-hal yang sifatnya khurafat. Mereka percaya dengan sihir, suka main perdukunan dan sebagainya. Dan itu semua karena kejahilian mereka. Di samping itu juga hukum yang mereka terapkan juga hasil daripada pikiran-pikiran, sehingga tidak sedikit pula hukum yang di dalamnya terdapat unsur maksiat kepada Allah dan unsur kezaliman. Bahkan dalam ibadah-ibadah sendiri mereka mengada-ngada yang menurut mereka pikirkan dan mereka duga itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti mereka berdoa kepada Allah melalui arwah-arwah orang-orang saleh yang mereka anggap sebagai para wali yang lebih dekat kepada Allah. Dan akhirnya mereka beranggapan seperti yang Allah firmankan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah langsung pada mereka, tapi kami meminta kepada mereka itu adalah supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang berlaku pada pikiran mereka itu adalah analogi, ya kalau kita nak
bertemu dengan pemimpin raja tentu akan lebih cepat dikabulkan pinta bila melalui orang-orang dekatnya. Nah, orang-orang saleh itu orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kalau kita meminta melalui mereka lebih cepat dikabulkan. Nah, ini kan sama dengan mengkiaskan, menganalogikan Allah kepada makhluk. Ini tentu saja terjadi kekeliruan yang besar. Ini yang terjadi. Makanya setiap kesesatan itu, penyimpangan itu selalu lahir dari pikiran yang tidak dibimbing dengan wahyu, yang tidak dibimbing dengan ilmu. Orang berilmu bisa juga tersesat. Apa sebab? Karena dia tidak mengikuti ilmunya. Ilmunya begini, tapi yang diikutinya yang tidak sesuai dengan ilmu tadi. Ilmu tentang Al-Quran begini, ilmu tentang hadis begini, tapi yang diikutinya adalah pikirannya, bukan ilmunya. Akhirnya dia sesat dengan berilmu tadi. Maka Nabi SAW menjadikan para sahabat itu mencintai ilmu dengan banyaknya ayat-ayat, banyaknya hadis-hadis. Sampai-sampai mereka itu belajar Al-Quranul Karim. Mereka katakan kunna nata'allamu 10 ayatin la natajawazuhunna hatta nata'allama minhal ilma wal amal. Kami belajar 10 ayat. Tidak kami lampaui 10 ayat itu sampai kami mendapatkan darinya ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal. Begitulah metode mereka dulu dalam belajar itu, dapat ilmunya dan diamalkan. Karena kekuatan kita itu ada pada dua itu, ilmu dan amal. Sebab orang berilmu tak diamalkan kalah oleh syahwatnya. Misalnya, saya yakin semua orang yang berbuat zalim paham itu zalim. Tapi kenapa dia lakukan? Karena syahwatnya. Dia bukan tidak tahu. Demikian juga orang mungkin tidak tahu bahwa sesungguhnya mengambil hak orang atau harta negara itu haram. Tapi kenapa dia ambil juga? Karena ilmunya tidak diikuti. Orang tahu bahwa sesungguhnya yang diajarkan Nabi pasti lebih hebat daripada yang diajarkan oleh siapapun. Tapi kenapa dia tinggalkan yang diajarkan Nabi, pindah ke yang diajarkan oleh selain Nabi? Karena dia tahu tapi tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh ilmunya tadi, dan seterusnya. Hanya ilmu yang tidak diamalkan melahirkan orang-orang yang kalah oleh syahwatnya. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu kalah oleh subuhat, sedikit aja dikatakan subuhat, dia langsung bisa tersesat. Makanya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, ketika Allah memerintahkan kita masuk Islam secara totalitas, di ujungnya di ayat yang sama Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam dengan secara totalitas, kaffah. Nah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu membuat kita tidak total dalam berislam. Nah, oleh sebab itu kita dapatkan para sahabat di bawah bimbingan Nabi SAW tidak melampaui 10 ayat sampai diketahui ilmunya dan diamalkan. Karena kekuatan itu ada pada itu, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya kekuatan ilmu tambah kekuatan amal, inilah mukmin sejati. Tapi kalau seandainya ilmu kuat, syahwat kuat, akhirnya kalah ilmu oleh syahwat.
Atau amal kuat, ilmu tidak kuat, kalah oleh syubhat. Oleh sebab itu mesti berilmu dan diamalkan. Itulah yang membuat kita selamat. Saya kira sampai di sinilah untuk malam ini dulu, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri kepada para sahabat, khususnya mereka yang baru hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang orang-orang kadang-kadang tidak tinggi kepercayaan dirinya, tidak mau berkembang, lemah dia. Maka Nabi tumbuhkan itu, bahwa kalian adalah umat yang terbaik. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat ilmu, karena ilmu akan mengangkat ya dalam ilmu apapun kita, dan di masyarakat apapun, bahkan di masyarakat yang tidak menghargai ilmu sekalipun, mereka akan tahu mana yang berilmu, mana yang bukan berilmu. Oleh sebab itu agama kita ini adalah agama yang dengan ilmu, sehingga dengan demikian semua yang nanti yang akan dihadapi akan mudah kita hadapi insyaallah ta'ala. Masih ada lagi beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam untuk membangun masyarakat Madinah, yang dengannya nanti Allah berikan apa yang dia janjikan, yaitu kemenangan yang insya Allah tak lama akan digenggam oleh kaum muslimin dengan berkat izin Allah SWT. Kemudian usaha mereka yang tak kenal lelah, dengan 8 tahun terbentuk negara Islam di Madinah. Akhirnya mereka bisa kembali ke Mekah dan menguasainya dengan izin Allah SWT, tapi bukan untuk berbalas dendam, bukan untuk berlaku kejam, tapi adalah untuk menegakkan kalimat Allah yang dengannya masyarakat dunia itu aman, yang dengannya masyarakat dunia itu barakah, yang dengannya masyarakat dunia itu mendapatkan rahmat kasih sayang. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu seperti yang diberikan kepada para sahabat, dan amal seperti yang mereka amalkan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa pula menikmatinya. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikianlah dulu ya. Sampai jumpa kembali. Masih ada lagi? Ini bulan apa nih? Hah? Bukan. Bulan apa nih? Februari ya? Wih, Maret masih ngaji kita? Masih? Janganlah. Hah? Sudah Ramadan besok. Tengok aja lah nanti. Kalau tidak jumpa di bulan depannya lagi. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Semoga Ramadan yang sudah dekat menjadi bulan yang sangat nikmat insyaallah ta'ala bagi kita. Terima kasih. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Salah dan kurang pasti dari saya atau dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan dan juga masukan. Sekali lagi terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.